Baik, selamat siang Bu Hani dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait konsep dasar dan hakikat penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dela Yulandasari, lalu yang kedua Sisilia Yuditasari Pranaratri, lalu yang ketiga Ursula Dina Widiawati, lalu yang keempat Vincentius SDS Ruek, dan saya sendiri Gianca Makin Parenta. Yang pertama, pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research. Berarti penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didik semakin meningkat. Penelitian tindakan kelas pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946 dan kemudian dikembangkan oleh Stephen Kemis, Robin McTaggart, John Elliott, Dave Ebut, dan lainnya. Kemudian ada pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kemis dan McTaggart, itu mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Kemudian yang kedua, menurut Dave Ebut, mengatakan yang melakukan penelaahan terhadap praktik penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Lewis ini yang terfokus pada pelaksanaan kolaborasi antara tim peneliti. Nah, Dave Ebut ini lebih memutuskan kegiatan pada kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan. Kemudian, menurut Don Elliott, penelitian tindakan kelas itu adalah peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya, di mana dalam proses tersebut mencakup kegiatan yang menimbulkan hubungan antara evaluasi diri dengan peningkatan profesional. Kemudian yang keempat, selanjutnya itu menurut Arikunto. Menurut Suyanto. Menurut Suyanto, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Kemudian yang kelima, menurut Rohman Natawijaya, itu mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah pengajian terhadap suatu permasalahan praktis yang bersifat situasional dan kontekstual, yang ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir itu menurut Arikunto. Nah, menurut Arikunto ini penelitian tindakan kelas itu terbagi dari 3 pengertian, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Nah, arti penelitian itu sendiri yaitu kegiatan mengamati suatu objek untuk mendapatkan data yang bermanfaat bagi peneliti dan orang lain. Kemudian tindakan. Nah, tindakan adalah suatu perlakuan yang sengaja diterapkan kepada objek dengan tujuan tertentu. Kemudian, dan yang terakhir kelas. Nah, kelas itu berarti di mana sekelompok peserta didik belajar bersama dari seorang guru yang sama dalam periode yang sama. Next. Nah, berikutnya terkait manfaat penelitian tindakan kelas. Jadi di sini untuk manfaat penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, bagi siswa dan pembelajaran, yang kedua bagi guru, serta yang terakhir bagi pihak sekolah. Yang pertama saya akan membahas terkait manfaat PTK bagi siswa dan pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran itu tentu adanya suatu kesalahan atau kesulitan, baik itu secara strategi, teknis maupun secara konsep. Nah, dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, itu segala jenis kesalahan dan kesulitan itu tidak bertahan secara lama atau tidak berlarut-larut yang menyebabkan
prestasi dari siswa itu menurun. Jadi dengan adanya PTK ini, itu kesalahan dan kesulitan itu segera didiagnosis, sehingga hasil belajar dari siswa itu terus meningkat dan tidak stuck pada satu tempat. Itu untuk manfaat PTK bagi siswa dan pembelajaran. Kemudian untuk poin yang kedua itu bagi guru, itu dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru. Jadi ketika seorang guru berhasil menemukan dan mendiagnosis suatu masalah dalam proses pembelajaran, ia tentunya akan merasa puas karena dia sudah melakukan sesuatu hal yang berguna bagi siswa-siswinya dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Dalam hal ini, guru tidak hanya merasa puas ketika dia berhasil memecahkan atau mendiagnosis suatu masalah, tetapi kepuasannya itu akan terus berlangsung sehingga tidak stuck pada satu tempat. Namun di sini guru itu sebagai seorang peneliti dalam bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus dan tidak hanya puas pada satu perbaikan saja. Kemudian yang ketiga, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Jadi melalui kegiatan PTK ini, guru itu tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan orang lain, tetapi dia menciptakan hasilnya sendiri melalui pengalaman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru akan menjadi lebih percaya diri. Jadi dalam hal ini, ketika seorang guru berhasil untuk menciptakan proses pembelajarannya sendiri, dia mengetahui kelemahan dan letak kekuatannya, sehingga dia menjadi lebih percaya diri ketika berada dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian untuk poin yang terakhir, bagi sekolah. Jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dan pelaksanaan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencerminkan kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Jadi bila suatu sekolah yang guru-gurunya itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan PTK, itu cenderung tidak berlarut-larut dalam suatu masalah. Mengapa? Karena guru-gurunya itu memiliki kemampuan untuk mendiagnosis suatu masalah, kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Beda dengan misalnya sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu mungkin kurang ahli dalam melaksanakan PTK, sehingga ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mereka cenderung lebih lama untuk bertahan dalam masalah tersebut. Next. Ya, sekarang kita beralih ke tujuan. Nah, secara umum PTK itu bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga tercipta perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran, gitu ya. Kemudian next. Nah, tujuan penelitian tindakan kelas, nah diharapkan dari tujuannya itu tadi tuh mencakup 3 hal ini. Yang pertama itu perbaikan dan peningkatan mutu isi, proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua itu perbaikan dalam peningkatan terhadap prestasi belajar peserta didik di kelas atau di ruang kuliah, baik di kelas maupun di ruang kuliah kayak gitu. Nah, yang ketiga itu perbaikan dan peningkatan terhadap materi, metode, dan penggunaan media pembelajaran di kelas. Seperti tujuan secara umumnya di awal tadi, gitu. Nah, kemudian mengacu pada tujuan penelitian tindakan kelas di atas, maka output atau luaran atau hasil yang diharapkan melalui PTK itu bisa yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah. Yang kedua, peningkatan atau perbaikan mutu proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peningkatan atau perbaikan kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya. Kemudian yang keempat, peningkatan atau perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.